Halo teman-teman semuanya, kita bertemu lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan konsep dasar dari neoplasma. Ya, seperti kita ketahui bersama ya teman-teman ya, jadi neoplasma ini atau dalam kita sebut juga dengan onkologi itu masuk ke dalam 4 most fatal and catastrophic disease di Indonesia ya. Jadi dari data ini kita lihat bahwa terdapat top causes ya atau beberapa penyakit yang mengakibatkan pada kematian dari tahun 2009 hingga 2019. Nah, kanker itu ada di urutan 2 teman-teman ya, sebagai salah satu penyakit yang memang fatal dan menjadi salah satu apa ya, menjadi berkontribusi dalam data kematian di Indonesia. Nah, ini adalah data yang terkait dengan 4 penyakit tadi ya, most fatal and catastrophic. Selain onkologi ada stroke, kemudian juga ada kardiovaskuler dan uronefrologi atau disingkat juga dengan OSCU ya, 4 penyakit tersebut. Nah, ini ada beberapa tahapan. Jadi kalau teman-teman lihat memang dari masing-masing jenis kanker itu akan dibedakan lagi berdasarkan screening dan deteksi dininya, kemudian diagnostik dan monitoringnya. Jadi dia akan berbeda-beda. Kita contohkan di sini ada tabel untuk pada kanker payudara ya. Di situ ada screening dan deteksi dininya itu dengan metode sadari, kemudian sadanis, ada USG payudara, mamografi, kemudian ada genetic screening. Nah, di pemeriksaan diagnostik dan monitoringnya gitu, seluruhnya sama sebetulnya untuk semua jenis kanker. Jadi ada patologi anatomi, ada patologi klinik, ya, ada radiodiagnostik dan kedokteran nuklir. Kemudian ini adalah tata laksana ya atau prosedur atau tindakan pembedahan yang dilakukan untuk masing-masing jenis kanker tadi. Jadi di sini contohnya masih tadi Pak kita gunakan untuk kanker payudara misalnya ya, maka kita dapat dilakukan tata laksana biopsi ya, kemudian juga ada bedah tumor dasar, ada bedah tumor lanjut, kemudian bedah tumor canggih. Nah, untuk terapi sistemiknya sendiri itu ada beberapa teman-teman ya, ada kemoterapi, ada terapi target, imunoterapi, terapi hormonal, dan terapi biologi advance. Kemudian untuk radioterapi itu dibagi menjadi dua, ada brachytherapy dan ada radiasi eksternal. Sekarang kita akan masuk ke definisi ya teman-teman. Jadi kalau sebelum kita masuk ke kanker, kita bahas dulu terkait dengan neoplasma. Karena yang kita kenal dalam ICD-10 itu memang istilahnya adalah neoplasm ya, atau neoplasma bahasa Inggrisnya. Jadi neoplasma itu adalah sekumpulan sel yang mengalami perubahan secara berlebihan ya, dengan proliferasi yang tidak berguna dan tidak mempunyai respon terhadap mekanisme kontrol yang normal, serta memberi pengaruh yang buruk terhadap jaringan sekitarnya. Jadi ada dua jenis, yaitu ada kanker ganas atau maligna, kemudian biasanya dengan ciri-ciri proliferasinya itu sel-sel kankernya tidak terkontrol dan merugikan juga pada fungsi organ tertentu dan dapat juga berinvasi ya ke jaringan sekitarnya, serta dapat bermetastase ke tempat yang terjauh. Nah, kemudian ada lagi kanker jinak atau benign kita biasa sebutnya ya. Jadi benign ini terdiri dari sel-sel yang normal yang tidak mengadakan invasi atau metastase ke tempat lain. Nah, sedangkan tadi kita bahas ada neoplasma, ada kanker ganas, kanker jinak, kemudian ada kanker. Nah, kanker sendiri itu adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan tidak normal dari sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Nah, sedangkan kalau tumor itu adalah kondisi di mana pertumbuhan sel tidak normal sehingga membentuk suatu lesi atau dalam banyak kasus itu benjolan di tubuh. Nah, sebetulnya kalau kita coba rujuk kembali tadi dari definisi-definisi yang sudah saya sebutkan, kanker itu adalah neoplasma malignan ya atau neoplasma ganas. Makanya kenapa di sini nanti akan ada teman-teman temukan istilah terkait dengan neoplasma dan terkait dengan kanker. Nah, suatu tumor dikatakan jinak atau benign itu apabila gambaran mikroskopik dan makroskopiknya itu dianggap relatif jinak. Ya, jadi mengisyaratkan bahwa tumor tersebut akan terlokalisasi, tidak akan menyebar ke tempat lain, dan pada umumnya dapat dikeluarkan dengan tindakan bedah lokal. Dan ini biasanya pasiennya umumnya selamat. Kemudian kalau tumor ganas atau maligna, jadi secara kolektif atau disebut dengan kanker ya, itu berasal dari kata Latin untuk apa ya, istilahnya kayak kepiting gitu. Jadi kurang lebih kayak tumornya itu melekat ke semua permukaan yang dilaluinya atau dipijaknya gitu. Nah, ini sifat dari neoplasma. Jadi sel neoplasma itu mengalami transformasi, artinya dia terus-menerus membelah. Ya, jadi pada neoplasma proliferasi ini berlangsung terus meskipun rangsang yang memulainya telah hilang
Dan ini disebut dengan proliferasi neoplastik. Jadi dengan adanya definisi proliferasi neoplastik ini, dia memiliki sifat progresif, tidak memiliki tujuan, ya tidak mempedulikan jaringan sekitar, dan tidak ada hubungan dengan kebutuhan tubuh dan bersifat parasit atau parasitik. Nah, sel neoplasma yang bersifat parasit ini dan pesaing sel atau jaringan normal atas kebutuhan metabolisme pada penderita yang berada dalam keadaan lemah. Nah, neoplasma ini juga bersifat otonom, teman-teman, karena ukurannya terus mengalami peningkatan ya. Nah, tadi kan ada kejadian proliferasi neoplastik ya, di mana dia itu akan menimbulkan massa tumor, menimbulkan pembengkakan atau benjolan pada jaringan tubuh dan membentuk tumor. Nah, sifat lain dari neoplasma itu ada tumbuh aktif, ya, kemudian otonom, kemudian dia parasit, dan kata kuncinya adalah tidak berguna sebetulnya. Nah, ini klasifikasinya. Jadi kalau secara definisi neoplasma itu terbagi menjadi dua ya. Jadi atas dasar sifat biologi tumor, yaitu ada tumor jinak atau benign, ada tumor ganas maligna atau malignan, dan ada intermediate. Nah, intermediate ini sebetulnya sifat invasifnya tuh lebih lokal, tetapi kemampuan metastasisnya kecil ya. Kemudian kalau berdasarkan klasifikasi atas dasar asal sel atau jaringan, maka dibagi menjadi tiga. Ada neoplasma berasal dari totipoten, ada tumor sel embrional pluripoten, kemudian yang terakhir adalah tumor sel berdiferensiasi. Di sini saya sertakan gambar ya. Jadi karena ini itu adalah yang benign dan ini adalah yang malignan ya, atau ini tumor jinak, ini adalah tumor ganas. Nah, ini perbedaan neoplasma jinak dan ganas. Jadi kalau kita lihat yang jinak ya itu biasanya serupa dengan sel asal. Berkebalikan dengan yang ganas, kalau ganas itu tidak sama dengan sel asal. Kemudian tepiannya licin, ya, bersimpai itu untuk yang jinak. Tapi kalau untuk yang ganas itu tepiannya biasanya tidak rata. Kemudian sifatnya itu menekan ya. Sedangkan kalau yang ganas itu biasanya menyusup, tumbuhnya perlahan untuk yang jinak, sedangkan yang ganas itu tumbuhnya cepat ya. Nah, kemudian ada sedikit vaskuler untuk yang jinak, tapi kalau untuk yang ganas itu sangat vaskuler ya. Kemudian kalau yang jinak itu jarang timbul ulang, kalau misalnya yang ganas itu dia sering residif setelah dibuang ya. Jarang nekrosis dan ulcerasi. Sedangkan kalau untuk yang ganas itu umumnya nekrosis dan ulcerasi. Kemudian yang terakhir adalah jarang efek sistemik kecuali neoplasma endokrin. Nah, kalau untuk yang ganas umumnya efeknya sistemik ya. Nah, ini kemudian kita bahas juga terkait dengan tumor ya. Jadi tumor itu adalah eh, apa ya, satu definisi yang termasuk juga dalam pembahasan neoplasma. Definisinya itu adalah gabungan berbagai faktor ya. Jadi dia ada perbedaan antara jinak dan ganas, ada asal sel epnel dan mesenkim, lokasi dan gambaran deskriptif lainnya. Contohnya untuk tumor epitel itu biasanya disebut dengan adenoma atau papiloma. Kalau tumor jaringan mesenkim itu disebutnya fibroma. Ya, kalau tumor campur itu namanya fibroadenoma mamae contohnya ya. Kemudian hematoma dan koristoma. Kemudian kalau kista itu adalah ruangan berisi cairan dibatasi oleh epitel. Kista belum tentu tumor atau neoplasma, tetapi sering menimbulkan efek lokal seperti yang ditimbulkan oleh tumor atau neoplasma. Nah, yang sering kita jumpai biasanya kalau untuk yang kista ini ada yang bersifat kongenital, ya, ada neoplastik, ada parasitik, dan ada implantasi. Bagaimana kanker itu bisa terjadi? Jadi pastinya ada sisi permulaan dulu ya, permulaan atau disebut dengan inisiasi. Itu ketika adanya kerusakan atau mutase pada DNA-nya. Kemudian yang terjadi ketika sel itu terpajan substansi atau kejadian yang memulai munculnya kanker. Jadi misalnya ada zat kimia, ada virus, ada radiasi. Nah, kemudian dia akan bereplikasi, bertranskripsi DNA-nya. Nah, ketika misalnya protein itu sudah mengenali dan bisa mengaturnya, maka itu kan sebetulnya akan bisa diperbaiki ya, kerusakan tadi itu. Tapi kalau misalnya jika tidak, maka dia akan menjadi mutasi permanen yang diturunkan. Kemudian promoter, promoter itu adalah saat adanya keterpajanan pada sel ya. Jadi biasanya ada faktor-faktor yang meningkatkan pertumbuhan, kemudian juga dapat terjadi setelah tahap inisiasi si promoter ini gitu ya. Bisa segera, tapi bisa juga dalam kurun waktu yang agak lama, misalnya beberapa tahun kemudian. Kemudian progresivitas itu adalah tumor sudah menginvasi, bermetastasis dan menjadi resisten terhadap obat. Jadi tahap ini biasanya sudah tidak bisa dikembalikan lagi.
Ini beberapa penyebabnya, ya yang pertama genetik. Jadi memang sebagian besar kanker dan lesi prakanker itu dapat terjadi karena predisposisi genetik langsung maupun tidak langsung ya. Contoh karakteristik umumnya kalau untuk yang awitan atau onset penyakit maligna yang dini, kemudian peningkatan insidensi kanker bilateral pada organ yang berpasangan, contohnya pada payudara, adrenal, ya, ginjal, nervus craniosus ke-8, atau biasa disebut juga dengan neuroma akustikus. Kemudian peningkatan insidensi kanker primer yang multiple pada organ yang tidak berpasangan juga bisa. Kemudian komplement kromosom yang abnormal dalam sel-sel tumor. Nah, penyebab lainnya adalah virus ya. Contohnya pada virus Epstein-Barr itu yang menyebabkan mononukleosis infeksiosa itu kalau untuk yang limfoma Burkitt dan karsinoma nasofaring. Kemudian kegagalan imunosurveillance ini bagi pasien yang menggunakan imunosupresan menjadi salah satu perkembangan kanker juga. Kemudian respon imun di antara sel, ada respon imun humoral, ada kerusakan respon imun. Ini faktor risiko ya, ada polusi udara, tembakau, alkohol, perilaku seksual dan reproduksi, kemudian pekerjaan juga ya, kemudian radiasi ultraviolet, kemudian radiasi ionisasi, hormon, dan kemudian yang terakhir adalah pola diet yang keliru ya, yang kurang tepat. Kemudian ini karakteristik dari sel kanker ya, ada yang mempunyai ukuran dan bentuk yang bervariasi, melakukan mitosis yang abnormal, kemudian berfungsinya juga secara abnormal, tidak mirip dengan sel asal, menghasilkan zat yang biasanya tidak berhubungan dengan sel atau jaringan asal, tidak mempunyai kapsul dan dapat menyebar ke tempat lain. Ya, ini adalah contoh ya. Jadi kalau kita melakukan review tadi dari beberapa materi yang sudah saya berikan gitu, ada 2 review yang saya coba tambahkan di sini untuk teman-teman nanti belajar. Berikut yang bukan sifat proliferasi neoplastik ya. A progresif, B memiliki tujuan, C tidak memedulikan jaringan sekitar, D tidak ada hubungan dengan kebutuhan tubuh, dan yang E bersifat parasitik ya. Jadi jawabannya adalah karena yang bukan ya, maka ini yang dipilih adalah yang memiliki tujuan, karena sebetulnya proliferasi neoplastik itu tidak memiliki tujuan ya. Kemudian kanker yang terjadi pada jaringan epitel disebut dengan apa? A. Karsinoma, B. Sarkoma, C. Leukemia, D. Limfoma, dan E. Neoplasia. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada jaringan epitel, maka ini pasti arahnya ke karsinoma. Ya. Demikian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.